إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Masya Allah. Insya Allah kita 10 ayat bisa ya. Bisa lupa maksudnya. Bisa lupa. Baik. Jadi pertanyaan tadaburnya, apa saja ungkapan penyesalan yang akan diutarakan oleh penghuni neraka atau orang-orang yang berada di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran Allah sudah gambarkan kepada kita nanti ada beberapa ungkapan penghuni neraka, calon penghuni neraka, ketika mereka akan dilemparkan atau berada dalam neraka. Dan itu sebagai pelajaran buat kita. Jangan sampai seperti orang kafir yang menyesal kemudian hari dan sudah tidak ada hubungan. Ya. Tidak hanya itu, orang-orang yang berbuat baik saja itu nanti di akhirat mereka juga akan menyesal karena tidak banyak melakukan kebaikan. Dengan banyaknya kebaikan derajat mereka di surga nanti akan semakin tinggi. Apalagi dengan penghuni neraka. Penghuni neraka itu mereka akan sangat menyesal. Dan penyesalan itu mereka direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surah. Terutama di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 27. Walau tara iz wuqifu 'alan nar. Dan wahai Muhammad, andai engkau melihat iz wuqifu 'alan nar, ketika orang-orang kafir, ketika mereka itu dihadapkan di depan neraka, sudah berada di depan neraka. Faqalu, baru mereka menyatakan penyesalan. Ya laitana raddu. Aduhai, seandainya kami dikembalikan hidup di dunia lagi. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan. Nah, kata fakadzabnya tadi situ kan? Di sini juga terulang kalimat itu. Wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Itu penyesalan pertama dari penghuni neraka. Penyesalan kedua itu dalam surah Al-Furqan ayat 27-28.
Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Jadi menggaris sini itu ya'addu dhalimu ala yadayhi itu menggigit jari-jarinya. Pada hari di mana orang zalim di hari kiamat nanti akan menggigit kedua jarinya. Ini ungkapan metafor bahwa mereka itu sangat menyesal. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, aduh seandainya saya dulu mengikuti Rasul itu. Walam attakhid fulanan khalila, dan aku tidak menjadikan si fulan yang menyesatkan saya, menyebabkan saya itu kafir atau tersesat itu sebagai khalil. Khalil itu teman dekat yang dicontoh, diteladan, diikuti. Itu namanya khalil. Beda dengan sahabat, beda. Ya, terus dalam surah Al-Haqqah juga ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimal. Adapun orang-orang yang kitabnya, buku catatan amalnya itu diberikan di tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabia. Dia akan mengatakan begini dengan menyesal, ya laitani lam uta kitabia. Andai saja kitab buku catatan amalku tidak diserahkan kepada walam ya laitani lam uta kitabia walam adri ma hisabi, dan aku tidak menemukan perhitungan amalku. Seperti itu penyesalan penghuni neraka. Dalam surah An-Naba ayat terakhir 40, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir pada hari kiamat mengatakan dengan sangat menyesal, aduh seandainya dulu saya sebagai menjadi tanah saja dan tidak dibangkitkan lagi. Dan terakhir ayat Quran yang merekam penyesalan orang kafir itu adalah dalam surah Al-Fajr ayat 24, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai seandainya saya melakukan amal kebajikan untuk bekal hidup saya di akhir. Jadi itu penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang zalim nanti di hari kiamat yang harus dijadikan sebagai pelajaran buat kita umat Islam sehingga kita tidak menyesal kemudian hari. Baik, saya kira sarapan kita sudah siap. Jawab katanya. Bedanya apa guna dengan ya laitani? Beda. Lau itu bentuk huruf partikel ya. Kalau lau itu seandainya ya. Dan lau itu tidak mesti dia berarti seandainya. Pengandaian, kalimat pengandaian ungkapan harapan yang tidak mungkin terjadi. Kalau ya laitani itu ungkapan penyesalan dalam bentuk ungkapan. Ya, dia sebenarnya lau juga bisa berarti meskipun kendati pun. Dia tidak mesti menjadi seandainya atau sekiranya. Jadi dia tergantung konteks kalimatnya. Kalau ya laitani itu sudah pasti penyesalan. Sudah pasti penyesalan. Ya laitani, ya laitana itu dalam Quran diungkapkan untuk ungkapan-ungkapan penyesalan. Seperti itu. Dan banyak itu. Kalau bisa nulis Arab, tinggal diketik ya laitani atau ya laitana keluar semuanya dan bisa kita tadabburi ayat satu demi ayat satu sebenarnya. 9 kali kata ya laitani dengan bentuk perubahan. Ya. Karena kan di Al-Qur'an. Nah, itu beda begitu dia memahaminya tadi dengan lautuna tadi. Ya. Kalau ya laitani sudah tidak mungkin terjadi lagi karena itu ungkapan penyesalan. Dan itu dalam bentuk ungkapan ya laitani. Kalau lau itu pengandaian yang sebenarnya mereka berharap untuk terjadi hal itu mereka lakukan di masa lalu, tapi itu tidak mungkin terjadi lagi. Ya seperti itu. Ya Pak. Di ayat 9 tadi kan disebut dolim kafir. Ya. Kesesatan yang Besar. Apa bedanya dengan dolim mubin? Kesesatan yang nyata. Dalam Quran itu memang ada beberapa ungkapan-ungkapan dolal, kesesatan fi dolalin ba'id, kesesatan yang jauh, ba'id.
kemudian kesesatan yang mubin, kesesatan yang nyata, terus dolalin kabir, dan kesesatan yang besar. Kesesatan yang besar sih maksudnya adalah mereka sangat lebih besar, ya. Sangat lebih besar karena mereka tidak memanfaatkan peluang-peluang hidup mereka di dunia untuk beriman, mendengarkan peringatan para rasul, tidak mengikuti ajaran para nabi, seperti itu. Kira-kira begitu. Bedanya seperti itu. Kalau dolalin mubin, ya kesesatan nyata, seperti dalam